Jadi kesuburan tuh bukan hanya fokus pada perempuan saja sebenarnya, ke laki-laki juga. Ya. Setelah itu kontrasepsi pria. Nah, ini juga salah satu yang jarang diomongin di Indonesia ya. Dan lagi banyak banget nih lagi sekarang banyak banget diperbincangkan ya di media digital. Kalau di kita yang paling lagi sering diomongin kan sekarang vasektomi ya. Nah, sebenarnya kalau di luar negeri tuh banyak metode-metode kontrasepsi untuk pria selain vasektomi. Saat ini itu angka HIV itu meningkat, Mel. Dan sekarang rentangnya sudah semakin panjang ya, artinya anak-anak dengan usia dini itu sudah terkena. Gua dulu dapat, gua nggak tahu nih informasi bener apa enggak. Ya, yang namanya laki-laki itu ya harus dikeluarkan gitu, harus ejakulasi gitu. Setiap minggu, kalau enggak nanti lu kena kanker prostat. Jadi kalau kita nonton film itu kan mereka durasi 1,5 jam. Jadi kadang mikir, oh normalnya 1,5 jam nih. Iya. Coba ditanya istrinya 1,5 jam berhubungan. Waduh. Halo semuanya, balik lagi bersama gua Mas Dok. Ya, di podcast Sosok Ahli, tempatnya gua membedah isi kepala para ahli. Kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kenapa spesial? Karena telurnya 2. Masih dapat bicara. Oke, let me present Dr. Christian Meka, spesialis andrologi. Salam kenal. Salam kenal. Gimana Mel? Sehat. Sorry ya, gue nggak bisa serius-serius nih. Gue sama Melka ini udah kenal lama ya Mel ya? Iya, udah lama banget. Kita kenal dari dokter umum ya dulu ya. Dari berjuang di IGD ya. Dari zaman-zamannya di emergency room, gue udah bareng sama dokter Melka. Terus kita sekolah juga ketemu bareng ya di Surabaya. Di Surabaya ketemu lagi. Dan sekarang nggak tahu kenapa ya kita juga rumah ternyata deket ya. Cuma beda klaster aja. Sekomplek aja beda klaster. Ya, buat semua yang belum tahu, jadi dokter Melka ini adalah dokter spesialis andrologi. Mel, dokter andrologi itu dokter apa sih? Mungkin ini mungkin belum ada yang tahu nih. Ada yang tahu nggak dokter andrologi dokter apa? Jadi belum tahu. Jadi dokter andrologi itu kita berfokus pada ada 5 pilar andrologi. 5 pilar. Pertama tuh infertilitas pria ya, atau kesuburan pria ya. Kesuburan pria. Jadi kesuburan tuh bukan hanya fokus pada perempuan saja sebenarnya, ke laki-laki juga ya. Habis itu disfungsi seksual juga ya. Iya. Jadi kita tuh ada fungsinya pria dan wanita tuh sama-sama berfungsi pada, kan buatnya juga berdua ya dari awal. Nah, habis itu disfungsi seksual. Nah, disfungsi seksual ini bisa disfungsi ereksi atau bisa gangguan ejakulasi segala macam. Bisa ejakulasi dini, ejakulasi tertunda atau delay ejaculation atau tidak ejakulasi. Jadi segala macam ada orang nggak ejakulasi ya? Ada pasien yang orgasme tapi nggak ejakulasi. Oh, gitu ada ya. Atau ada pasien yang orgasme ejakulasi tapi ejakulasinya nggak keluar. Jadi banyak. Apa tuh jadi tuh? Hah? Keluarnya apa tuh? Angin doang. Angin tuh. Iya, nah, itu banyak kasusnya loh. Ya? Iya, terutama pada pasien-pasien diabetes. Iya. Habis itu hipogonadisme. Hipogonadisme ini adalah terutama sih gangguan-gangguan hormonal ya. Hormonal ya. Dan itu makin laki-laki sering dan perempuan. Laki-laki terutama. Laki-laki terutama. Ya, hipogonadisme pada laki-laki. Setelah itu kontrasepsi pria. Nah, ini juga salah satu yang jarang diomongin di Indonesia ya. Dan lagi banyak banget nih sekarang nih diperbincangkan ya di media digital. Kalau di kita yang paling lagi sering diomongin kan sekarang vasektomi ya. Nah, sebenarnya kalau di luar negeri tuh banyak metode-metode kontrasepsi untuk pria selain vasektomi. Tapi yang saat ini diizinkan di Indonesia ya vasektomi dan KB saja. KB ya. Wah, mungkin nanti kita bisa bahas nih. Ya. Habis itu terus apa lagi ya? Itu udah 4 tuh ya. Ya. Terakhir itu anti-aging, penuaan pada pria, aging pada pria, male aging. Jadi justru gua lihat dari tadi banyak dominan pada laki-laki. Iya, sesuai namanya andro. Ya, jadi emang kita fokus dominan pada pria. Pada pria ya. Iya, namun kadangkala pada beberapa kasus, terutama ya tahu sendiri ya kita kalau di UNER Dit ya, banyak kasus-kasus anak dia penampakan perempuan, contohnya pas cek genetik XY. Nah, itu kasus-kasus genetik juga, yang kelainan genetik juga kadang menjadi tanggung jawab kita, terutama kalau memang dari hasil pemeriksaannya dia fenotipnya perempuan tapi setelah cek kromosom XY. Ya, biasanya itu udah multiple bidang lah ya.
biasa beda anak ikutan ya multidisiplin, jadinya kita rapat biasanya kalau ada kasus kayak gitu. Jadi buat yang belum tahu, jadi memang pada kelainan anak itu ada beberapa anak dengan kelainan ambigu ya, genitalia yang ambigu. Jadi ambigu genitalia, jadi kita dari bagian bedah anak nih kita butuh sekali tim expert nih dari andrologi terutama untuk tadi menentukan ini sebenarnya kromosomnya laki-laki atau perempuan sih, karena banyak sekali secara penampakan dia laki-laki, tapi secara genetiknya rupanya perempuan gitu. Begitu atau juga kebalikannya. Wah, menarik banget nih ternyata ya andrologi ya. Dan itu kan berpengaruh nanti ke cara anaknya dibesarkan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi berhubungan juga sama psikososial juga nanti ya. Psikososialnya juga gitu. Mel, gue pertama kali ngucapin banget nih thank you lo udah bisa datang. Sama-sama. Sebenarnya big idea-nya nih kenapa gue undang dokter andrologi ke podcast gue ini. Karena gue ada pengalaman ya dalam gue seharian lah pengalaman gue di mana ya di tempat daerah gue bekerja saat ini itu angka HIV itu meningkat Mel. Dan sekarang rentangnya sudah semakin panjang ya, artinya anak-anak dengan usia dini itu sudah terkena. Dan memang dugaannya ya dari hubungan seksual gitu. Nah, dari data yang gue dapet juga dari BKKBN itu 60-70% nih ya. Jadi kita harus concern banget nih. Jadi 60-70% anak remaja itu sudah melakukan hubungan seksual. Dan gue yakin ini merupakan suatu iceberg fenomen masih mungkin di yang tidak ketahuan ini banyak mungkin ya. Jadi mungkin bisa lebih tinggi dari itu. Ini aku cerita aja ya. Itu 2000 berapa BKKBN-nya? Ingat nggak? Terakhir ya kita lihat itu 2020-an apa masih 2010-an? 2020-an. Itu 2020 kan ya, dia pas internship, gue berarti 2010-an ya Kak, 15-14 ke Belitung. Itu Belitung ya, bukan Jakarta ya. Bikin kuesioner dari puskesmas, kan kita ada kuesioner ya. Benar. Lempar dong kuesioner. Yang aku lempar tuh anak kelas 6 SD, 1 SMP, 2 SMP. Tidak sebut nama. Ya. Belitung ya. Sekali lagi ya Belitung ya. Habis itu kita bikin kuesioner dengan pertanyaan di antara mereka siapa yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ya. Itu gurunya kaget. Ya, nggak besar sih, tapi ada 10%-an lah dari anak-anak itu. Ada yang atas dasar mencoba, penasaran. Tapi karena kita sudah janji dengan anak-anak tersebut kita tidak akan membuka identitasnya, ya nggak ini. Kita cuman edukasi aja ke gurunya. Rupanya di daerah seperti Belitung saja, anak-anak SD, anak-anak SMP sudah mulai penasaran dengan seksualitas lah istilahnya gitu. Bayangin aja kalau di Jakarta lagi kan. Apalagi kota-kota besar ya. Ya itulah kenapa gue ngundang lo nih salah satunya. Kan gue juga punya anak ya, kita punya anak, punya saudara, punya kerabat yang masih remaja, masih anak-anak. Dan berdasarkan data ya kita sudah tidak bisa pungkiri dengan pesatnya media ya. Mungkin ya itu tadi dengan pesatnya media, jadi ya angka seksual bebas lah kalau kita bilang ya. Seks bebas ini kan tinggi sekali. Nah kalau dari pengalaman lu nih Mel, gimana sih perilaku seksual anak remaja zaman sekarang nih, apakah semakin kompleks atau sama aja dengan kita dulu ya? Perilakunya sekarang semakin kompleks ya. Kompleks ya. Jadi yang nggak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita cegah ya informasi kan. Ya informasi benar. Mereka mencari mereka mencari segala informasi mengenai seksualitas tuh gampang ya. Habis dan itu yang jadi masalah adalah kalau kita tidak menginfokan kepada mereka, kita tidak membatasi sumber mana yang bisa mereka tonton atau sumber mana yang tidak bisa mereka tonton, atau apa yang bisa mereka terima atau apa yang tidak boleh dibaca sama sekali. Jadi terlalu bebas. Jadi apapun bisa mereka cari. Bahkan ketika kita tidak memberitahu pun mereka tinggal searching di Google udah dapet ya. Bahkan dengan usaha Kementerian Komunikasi memblokir pun situs-situs yang tidak layak ya, situs-situs seksual. Dewasa ya. Iya, itu masih sangat mudah sekali diakses dengan VPN dan lain-lain. Dan mereka
ya sekarang ini karena informasi dan teknologi cepat banget, mereka jadi melek teknologi ya di satu sisi jadi ya tadi jadi bumerang buat kita juga ya. Bahkan kadang anak-anaknya bisa lebih tahu daripada orang tuanya. Iya, benar. Untuk nge-browsing dan itu mereka lebih jauh lebih pintar gitu ya, dibandingkan dulu kita kan sulit ya, maksudnya sulit aksesnya, mungkin nggak kalau misal pun kita mau membuka di internet kita harus ke warnet dulu tuh. Iya. Ke tukang VCD KTP kan? Iya, VCD KTP nggak bisa. Kalau ke Glodok isinya ini Teletubbies. Iya, ke Glodok tuh mesti bongkar-bongkar, nanya orangnya kan dari belakang, dibawa ke belakang, baru ditunjukin, yang kayak gitu-gitu kan. Ya semua udah bisa diakses dari genggaman tangan. Dari genggaman tangan udah dapet. Jadi lebih kompleks ya. Pegang HP udah selesai semua kebuka informasi. Iya, seperti itu sih. Jadi ya mereka bisa mendapatkan apa saja gitu. Yang perlu kita lakukan adalah mengajarkan mereka memilih mana informasi yang bisa mereka gunakan, mana yang mesti mereka buang. Ya, karena gue gini Mel, yang gue dengar juga nih sekarang karena perilakunya ini gak hanya terjadi seksual secara dini aja, tapi ada juga multiple partner nih. Sampai segitunya gak sih? Kayaknya ya gue sih nggak tahu ya, gue sih juga bukan, ya gue juga dulu bandel juga gitu, tapi gue nggak pernah ada tuh yang namanya multiple partner tuh kayak zaman dulu nih. Kalau sekarang nih ya karena mungkin tadi karena akses pornografi ya jadi multiple partner lah atau ada pengalaman nggak lo punya pasien? Kalau untuk anak sampai sejauh ini yang paling sering saya dapetin sih sesama. Kalau multiple kayaknya lebih banyak masih di dewasa ya. Tapi kalau untuk sesama di anak adalah beberapa ya. Ada ya. Ada yang karena trauma dengan keluarga, ada karena trauma dengan hubungan sebelumnya. Dan mereka bisa dapat referensi tuh kalau yang film-film seperti itu yang sejenis dan lain-lain itu kan mudah. Oh, ini boleh toh, atau oh ini bisa toh. Nah, seperti itu. Jadi padahal dan mereka tidak akan menanyakan ke kita, ke orang tua. Ya itu dia tuh yang jadi masalah kan seperti itu kan, mereka pasti menonton diam-diam. Akhirnya karena jadi mereka nanya ke temennya juga nggak tahu apa-apa. Akhirnya yang orang tidak tahu apa-apa nanya ke temennya tidak apa-apa, mereka penasaran, akhirnya mencoba. Dan kadang mereka mencoba itu tanpa dasar rasa, kalau anak kita kan ngomong cinta dan lain-lain, enggak, cuman sekedar penasaran. Ya. Semua berasal dari penasaran. Terus buat ngecegahnya ada nggak sih dok? Buat ngecegahnya ada nggak? Yang ngecegahnya itu di kewajiban orang tua sebenarnya. Kita nggak bisa menyalahkan anak kalau mereka mendapatkan informasi seperti itu ya. Yang seperti itu. Dari candaan bisa nggak, maksudnya awalnya tuh ya cowok kan kadang kita bercandanya tuh kayak gitu. Bisa nggak dari situ? Ya bercanda-bercandaan ini ya. Jadi sebenarnya yang kita lanjut aja kali edukasi seksual ya. Jadi sebenarnya kayak kita mengedukasi anak kita itu bisa dimulai dari usia 0. Dari usia 0 ya? 0. Nah jadi yang maksudnya dari usia 0 nih bayi? 0 tahun, ya dari bayi. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan membiasakan orang tuanya. Yang paling simpel meminta izin. Kadang kan kita berpikir kayak kita mau ganti popok anak, kita nggak biasa, udah ganti aja, gue bapaknya apa. Nah, harusnya kita yang sebagai orang tua membiasakan diri. Papa ganti ya popoknya, walaupun anaknya nggak respon mas dari bayi ya. Papa ganti, mama ganti. Mau mamahnya, mau papanya, apalagi mbaknya. Nah, kita mengajarkan diri kita minta izin ke mereka. Nah, jadi supaya apa tuh? Jadi kita membiasakan diri. Jadi nanti sampai udah besar mau mandi pun kita izin sama mereka. Gitu. Wah, jadi mereka tahu kalau mereka punya hak atas tubuh mereka. Mereka punya kuasa atas tubuh mereka. Bahkan kayak kita sebagai orang tua saja minta izin kan. Apalagi orang lain. Jadi mereka udah tertanam di diri mereka seperti itu. Oh, bapak ibu saya aja mau memandikan saya, mesti izin ke saya. Apalagi kayak guru atau siapa orang yang minta akses, orang nggak dikenal, mereka pasti lebih aware lagi. Gitu. Jadi dari orang, jadi jangan, mungkin ada yang pernah dengar relasi kuasa ya. Kita sebagai orang tua menunjukkan kuasa kita ke anak. Nah, ketika mereka kayak nggak mau, papa jangan masuk, kita maksa masuk, berak. Nah, mereka kan tertanam kayak, oh orang dewasa boleh ya gini. Mereka cross the border. Iya, cross the border kita kan. Padahal dia udah bilang enggak. Ya udah kita diemin aja, mandi aja sendiri coba. Nanti ketika dia minta tolong baru kita masuk. Ini jadi
penting. Penting banget nih. Iya. Jadi ternyata kita harus membiasakan diri ke anak kita bahwa ya bagian vital itu adalah bagian yang dalam tanda kutip suci ya. Suci. Jadi orang ya walaupun kita orang tuanya sendiri aja kita harus, orang tuanya sendiri. Gitu. Ya ini mungkin kita bisa wah ini penting banget nih harus disampaikan ya. Jadi mungkin salah satu tadi ya, salah satu caranya ya kita membiasakan diri tanamkan dari 0 tahun tuh. Jadi anak lebih sadar bahwa ya gue harus menjaga kehormatan. Ini kehormatan gue nih, dignity gue nih di sini nih gitu ya. Dan kayak saudara kita, lingkungan kita ketika kita melihat kita minta izin ke anak kita untuk memandikan, minta izin ke anak kita untuk ganti bajunya. Mereka akan aware, oh nih anaknya mesti diperlakukan seperti ini. Ya. Jadi mereka tahu gitu. Ya karena juga ini gue juga true story ya, jadi gue juga gak menyebutkan identitas gitu. Gue juga sudah buat teaser sebelumnya, jadi ini keresahan gue juga. Jadi memang pasien gue ini ya mungkin bisa dibilang korban ya. Bisa dibilang korban dan dilakukan oleh ya sebenarnya orang terdekat. Ya. Jadi yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak concern nih justru ya pelecehan itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang terdekat gitu. Dan ya tadi lo bilang ternyata kita sebagai orang tua aja sudah harus aware ya, sudah harus minta izin apalagi orang lain gitu. Ya. Wah jadi, ini sih bagus banget sih. Pokoknya jangan membiasakan diri kita melewati kalau mereka sudah bilang tidak, kita paksa masuk. Ya. Nah ini kan pendidikan seksual ini kan ya memang tadi tabu kan Mel. Gitu. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua ya gue juga punya anak gue laki ada perempuan juga ada. Jadi kalau zaman dulu, wah gue kalau punya anak perempuan dalam tanda kutip lebih sulit nih dibandingkan anak laki-laki. Tapi zaman sekarang anak laki-laki, anak perempuan ya sama aja. Dan pendidikan seksual ini kan ya itu tadi kita tabu kalau kita ajarin, waduh takutnya tadi penasaran nih. Nanti malah jadi coba-coba nih. Tapi kita juga nggak pernah, gue pribadi nggak pernah sampai detik ini belum. Ya tanda kutip ya gue belum tahu nih kapan waktunya, terus caranya gimana gitu. Sedangkan yang tadi lo bilang, ya media ini atau informasi ini cepet banget nih. Jangan sampai ya mereka dapat informasi. Mereka dapat dari luar. Iya itu yang kita takutkan kan. Gitu. Yang kita takutin tuh mereka dapat dari luar dan ketika mereka dapat, mereka tidak bertanya ke kita. Mereka bertanya ke orang lain ya. Kita juga nggak tahu orang lainnya. Memberikan informasi seperti apa kan. Padahal ya sebenarnya kewajiban kita sebagai orang tua ya. Kalau yang paling standar jadi 0 sampai 5 tahun itu paling enggak kita sudah menginformasikan mengenai anatomi. Jadi kita tidak boleh mengganti istilah penis dan vagina dengan istilah-istilah asing lain lah, bahasa daerah. Jadi dari awal kita sebutnya ini penis, ini vagina, ini testis, labia. Itu udah bener-bener dari awal kita sebut seperti itu. Kenapa tuh Mel? Kan kita sebelahnya, ini burung nih gitu kan. Biasanya kan bilang ini burung ini. Jadi pas edukasinya tuh sejalan nanti di sekolah juga menyebutnya dengan penis, vagina. Dan mereka tidak malu untuk menginformasikan itu kan kita menyebut burung karena jangan ngomong penis dong di depan umum. Sama aja kan burung intinya ke arah sana kan. Bilang aja langsung penis jadi lebih formal menyebutnya. Jadi mereka tahu kalau itu hal yang biasa untuk ditanyakan. Nggak perlu malu untuk nanya, dok penis saya begini atau dok vagina saya ada luka seperti ini. Jadi ketika mereka ada apa-apa mereka berani menyuarakan itu. Wah. Ketika mereka ngomong penis saja takut karena mesti ganti bahasa burung atau yang lain, kan berarti jadi ada yang salah. Jadi terkesan mesti disembunyikan seperti itu. Wah ini penting banget ya. Jadi memang ya kadang-kadang kita punya ya adat ketimuran ini salah satunya mungkin kalau di barat mungkin lebih ya mereka lebih frankly terbuka ya, lebih frankly speaking ya. Cuman karena kita adat ketimuran tadi itu ya. Jadi selain tadi lo bilang kita harus memberikan pendidikan sejak usia 0 tahun, kita harus memberikan informasi bahwa kata-kata ya penis, vagina itu adalah kata-kata yang lumrah diucapkan. Ada lagi nggak sih Mas? Iya, wajib. Dan orang tua dan gurunya. Nah, yang jadi masalah itu mesti menyamakan persepsi lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Untuk mungkin beberapa sekolah swasta
dan mungkin beberapa sekolah negeri yang baik ya dengan edukasi seksual udah mengerti hal itu kan. Takutnya mungkin tapi takutnya ada beberapa yang mungkin ngomong penis ditegur anaknya, vagina ditegur. Itu sih. Itu mungkin menyamakan persepsi. Sama satu lagi. Kalau di teorinya usia 6 sampai 9 tahun tuh kita udah mesti ngasih tahu anak mereka tuh asalnya dari mana. Maksudnya dari rahim ibu. Habis itu jadi yang secara sederhana aja ya, dilahirkan oleh ibu dengan bantuan ayah atau berdua dengan ayah. Ya dengan hubungan badan juga udah boleh dikasih tahu. Oh, udah boleh ya. Ya, itu langsung kita kasih tahu aja. To the point ke mereka. Gitu. Untuk sama persiapan mereka untuk menyambut usia masa puber mereka. Jadi jangan sampai kejadian ya. Anaknya perempuan menstruasi, udah masuk usia pubertas, ya menstruasi pertama yang sering kejadian ya. Di sekolahnya juga nggak ada siap pembalut. Oh iya, jadi dia malu tuh ya. Iya, nggak ada siap pembalut dari awal kita nggak kasih tahu. Mereka berdarah awal pertama panik. Panik. Saya cerita ke siapa ini begini. Jadi kita dari awal udah kasih intro lah ibaratnya dok. Jadi kita kasih tahu intronya. Jadi ketika mereka menghadapi itu mereka udah tahu mau ngapain. Atau laki-laki mimpi basah. Ya itu udah kita kasih tahu. Mimpi basah tuh seperti apa. Kamu kalau ini mimpi basah ya kasih tahu aja ke ayah. Atau yang anak perempuan kalau menstruasi kamu berdarah tiba-tiba di sekolah kasih tahu aja ke guru. Gak usah malu kasih tahu ke ibu. Nggak usah disumputin, langsung kasih tahu aja nanti gurunya membantu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi jangan sampai mereka ketika mereka menstruasi mereka, aduh ini kemana? Ke toilet aja buang air kecil, tahu-tahu darahnya ngalir terus kan panik mereka, anak kecil loh. Kadang kan menstruasi udah masuk kelas 5 SD, sekarang makin cepet kan ya. Terus saya menstruasi pertamanya, ya seperti itu sih. Ya kan sering juga tuh anak-anak yang kritis kan tanya, oh ayah, aku ini dari mana sih asalnya gitu. Dede bayi ini atau enggak dede bayi ini dari mana sih asalnya? Itu kita ya cara menjelaskannya ya kalian berasal dari rahim ibu gitu ya. Iya, gitu. Ya di kandungan yang keluar dari vagina kan vaginanya udah kita cicil di 0 sampai 5 tahun tuh. Keluar dari vagina ibu dan itu. Nah, itu mesti dijelaskan. Ya, dijelaskan dengan gamblang. Jadi ketika kita membicarakan itu dari kecil dengan mereka secara gamblang, mereka mendiskusikan itu balik ke kita ketika mereka masuk pubertas remaja, ketika mereka mencari jati diri, lebih berani. Kalau dari awal kita nggak bicarakan, mereka kan nggak tahu sama sekali ya mau ayah saya nggak pernah ngomong masalah ini nih, jadi aduh nanya siapa ya. Iya kalau ketemu yang bener kan ya sumbernya ya. Kalau ketemu sumber yang salah dan memanfaatkan lebih parahnya. Pubertas tuh sekarang umur berapa sih Mel? Apa ada, gue kadang-kadang suka ada yang kalau pubertas yang perempuan itu ada beberapa yang udah mulai dari 10. Makin lama makin cepat sih memang. Beberapa karena makanan juga ya. Tapi rata-rata ya 10 udah mulai masuk pubertas kelas 5 SD, kelas 4 SD yang perempuan ya lebih cepat kan. Habis itu kalau yang laki-laki masuk ya SMP kelas 1, SMP kelas 2 udah mulai lebih basah. Gitu. Ya Mel, ini kan juga akhir-akhir ini kita banyak, ya bukan banyak lah, tapi ada digegerkan kasus pelecehan seksual nih yang dilakukan oleh mahasiswa hukum di grup WhatsApp-nya ya. Jadi dia diduga pelecehan seksual secara verbal. Nah sebenarnya kan permasalahannya ya mungkin bukan tidak tahu nih, tapi ya mungkin dia tidak concern nih. Nah menurut lu ya caranya gimana sih supaya nih kita nih tahu concern kita tadi ada batasan-batasan yang boleh dibicarakan dan tidak boleh dibicarakan. Nah itu sama sih, sejalan sih ketika mereka tahu mereka punya hak atas diri mereka, mereka juga tahu orang lain punya hak atas tubuhnya orang lain. Jadi ketika kita tahu mereka juga, oh teman gue juga punya hak atas diri dia sendiri, tubuhnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan membicarakan bagian tubuh lawan jenis gitu, atau sesama jenis. Ya seperti itu. Ya. Nah apa nih Saf, ada pertanyaan apa nih? Yang kecanduan PMO. Oh iya nih. Jadi kan sekarang ada ya PMO ini kan ya tadi mungkin karena informasi kali ya. Jadi pornografi, buat yang belum tahu PMO itu pornografi, masturbasi dan orgasme.
orang juga paling sering kadang disebut poemo nggak tahu loh, mereka taunya tuh onani. Ya onani, coli. Ya. Nah bahasa kayak gitu salah sebenarnya kan. Iya. Harusnya lo ngomong aja PMO masturbasi udah. Oh iya, jadi kita nggak boleh. Iya. Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku nih. Iya. Masalahnya kadang-kadang kita bahasa bakunya aja nggak tahu. Nggak tahu, iya. Masturbasi apa dok? Oh, PMO apa dok? Oh ya udah. Ya dari orang PMO atau masturbasi ini, nah ini kan bingung nih Mel. Bingungnya gini nih. Gue dulu dapat, gue nggak tahu nih informasi bener apa enggak. Ya yang namanya laki-laki itu ya harus dikeluarkan gitu, harus ejakulasi gitu. Setiap minggu, kalau enggak nanti lo kena kanker prostat gitu. Nah sedangkan banyak yang akhirnya menyalahartikan nih. Oh jadi gue harus wajib nih keluarkan nih secara manual atau enggak secara metik. Iya. Jadi bener tuh statement kayak gitu. Jadi gue harus keluarin nih. Kalau misalnya gue nggak keluarin, ya gue bisa kena penyakit lah. Ya. Sebenarnya kalau yang studinya tuh 2016 ada, dan itu lumayan banyak sampelnya ya. Dan memang mereka menyimpulkan kalau paling nggak minimal 21 hari bisa mengurangi resiko kanker prostat. Prostat ya. Tapi yang orang nggak baca itu pada komunitas tertentu ya. Jadi ada komunitasnya atau faktor resikonya orang tuanya, apakah ada riwayat keganasan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau secara umum ada juga studi yang menyebutkan 2022 kalau nggak salah itu nggak ada hubungannya. Jadi masih pro dan kontra sebenarnya. Masih debatable lah ya. Tapi kalau dari sisi andrologi, ketika pasangannya mau rencana promil, itu memang mesti dikeluarkan. Ketika pasangannya mau program hamil ya. Kenapa? Karena semakin lama sperma di dalam testis atau di epididymis, di salurannya ya untuk mengeluarkan. Nah, dia gerakannya cenderung lambat. Jadi kental nih. DNA fragmentasinya meningkat. Jadi semakin turunlah kualitasnya. Itu pada pasien-pasien yang sedang merencanakan promil. Makanya kalau dari WHO sendiri kalau mau promil dan melakukan analisa semen. Nah ini juga masih salah nih, analisa semen sama analisa sperma nih. Yang benar tuh analisa semen sebenarnya. Semen ya, bukan analisa semen, sperma. Bukan analisa sperma. Karena di dalam itu nggak cuma sperma aja. Jadi sebelum melakukan analisa semen memang masih dikeluarkan 2-7 hari wajib. Tapi kalau untuk ke arah dari kecil mesti mengeluarkan 21 kali sehari, nah itu justru tidak sesuai ya sebenarnya. Soalnya si Raka nih kalau nggak dikeluarin katanya jadi kodok katanya. Salah Ra, begitu. Jadi kalaupun pernah baca juga kebanyakan masturbasi jadi meninggal loh. Ya lu masturbasi di mana? Justru bahayanya masturbasi itu ada loh beberapa. Jadi apa ya? Either dia jadi delay, ada namanya death grip syndrome. Jadi kalau masturbasi kan kalau anak-anak ya ibaratnya mereka masturbasi dari kecil SMP. Nggak mungkin kan masturbasi santai 10 menit dinikmatin lama, pasti kenceng, pengen cepet selesai dapet orgasmenya. Jadi mereka dapat dopamin dengan cepet, push. Ya karena mereka pengen dapat dopamin cepet itu biar ada rasa bahagianya kan. Nah akhirnya ketika mereka terbiasa merangsang dengan tangan dengan genggaman yang keras, ketika mereka berhubungan dengan wanita ya dengan lawan jenisnya, mereka malah nggak bisa ejakulasi. Waduh bahaya. Jadi karena kebiasaan pakai tangan ya. Itu ada banyak istilahnya. Ada death grip syndrome. Ada jadi yang traumatic masturbation syndrome. Traumatic masturbation syndrome gini. Ketika dia sudah tidak sanggup pakai tangan, ini ada pasien saya. Mereka gosok ke pinggir kayu, meja, pinggir kasur. Nah, jadi mereka berhubungan nih. Gak keselusupan. Iya. Serius, iya makanya. Buset. Pas kita dengar kan kayak, yang bener aja. Ternyata banyak loh. Jadi mereka gosok ke pinggir kasur ketika mereka remaja. Itu rentang usianya dari remaja. Dari remaja, maksud gue di bawah generasi milenial kah atau generasi Gen Z? Enggak, generasi Gen Z ada. Jadi yang pas menikah promil, belum punya anak, ya kan? Pak, ngerasa bisa keluar di dalam nggak? Pertanyaan kan kalau kita kan, wah ini ibunya USG segala macem, masalahnya udah kompleks istrinya PCOS segala macem, ditanya nggak bisa keluar di dalam.
Gitu. Dia baru ketika dia berhubungan, dia menyelesaikannya dengan selesai nih, istrinya udah klimaks. Dia sendiri menyelesaikannya di pinggir kasur. Oh, waduh. Istrinya nggak bisa keluar. Nah itu death grip karena mereka butuh tekanan yang lebih keras lagi. Saking udah tebel gitu kulitnya. Jadi baal, sensitivitasnya jadi ambang rangsangnya jadi ini hilang kan? Kapalan gitu. Iya, tebel kali ya. Iya. Jadi pertama bisa bikin delay. Ya, atau malah nggak? Malah anejakulasi jadinya pasiennya. Gitu. Terus kira-kira ada efek samping lain nggak nih kalau kita sering masturbasi atau PMO ini? Nah, apalagi terutama masturbasi yang menggunakan pornografi ya. Kalau masturbasi yang menggunakan pornografi, biasanya itu kan ketika kita klimaks itu orgasme banjir dopamin kan. Dan itu istilahnya chip dopamin. Kita nggak perlu ada effort merayu istri, nggak perlu ada effort merayu pacar, ya kan? Ya, effortnya hilang semuanya. Beliin martabak, cari film, iya kan ya, bangunin ningkatin mood istri untuk berhubungan dengan kita. Ya, penting tuh ya. Ini dalam hubungan yang sah ya, kita hubungin dalam hubungan yang sah ya. Nah, jadi effortnya hilang, jadi mereka ibaratnya jadi chip dopamin namanya. Ketika mereka tinggal cari sumber film, dapat yang sesuai selera mereka. Nah, mereka bermasturbasi dengan sumber film itu, ya udah mereka akhirnya mudah kok buat dapat orgasme. Gitu. Dan yang bahayanya lagi, rangsangannya itu jadi ada mekanisme dari otak untuk mengurangi banjir dopamin ini. Jadi reseptornya dikurangin, akhirnya mereka butuh rangsangan arousalnya untuk naiknya lebih tinggi lagi. Mungkin tadinya cukup kayak film yang kebukanya setengah, mereka udah bangkit. Yang semi-semi. Ya, tadinya udah cukup kan? Ya, tadinya cukup dengan semi-semi, nggak usah semi, mukanya cantik, baju ketat dikit, udah bisa, iya kan? Nah, lama-lama mereka butuh kayak fantasinya makin liar lagi, naik lagi, akhirnya maaf ya, trisam, yang video trisam, atau butuh yang lebih liar lagi lah pokoknya. Barulah muncul tuh kayak mungkin ada nanti keluar fantasinya BDSM segala macam. Nah, sadokis masokisme. Nah, jadi mereka semakin pecut itu ya. Iya, karena yang tadi kan kita mau cari film tipe apa udah ada semua. Gitu. Udah banyak genrenya. Udah banyak genrenya. Nah, itu maksudnya. Iya. Dan jangan salah ya, beberapa kasus kayak tindak kriminal panas makin malam makin panas ya asli. Seru nih tindakan kriminal seksual ke saudara sendiri itu banyak yang akibat film. Sorry, ke saudara sendiri ini maksudnya sibling atau saudara kandung saudara atau kandung, saudara pokoknya ponakan. Itu kan nggak satu dua kasus ya. Nah, ya mereka biasa kecenderungan kayak nonton film nih, temanya ya tahu ya maksud saya ya. Temanya ya itulah saudara, ibu tiri, bla bla bla. Dan mereka bisa kok ibu tiri. Mereka mikir tuh semudah seperti di film ya, padahal enggak gitu. Fantasinya jadi enggak terbatas, padahal realitasnya jauh gitu. Nah, ini gimana kita tahu ya, mungkin semua orang beberapa mungkin pernah menonton pornografi ya. Tahunya nih kita masih dalam tanda kutip ya. Gue nggak bilang nonton pornografi itu baik, tapi tahunya ini sudah kecanduan tuh gimana tuh? Ketika sama kayak kita lepas obat, jadi nggak bisa. Sakau ya? Jadi moodnya jelek. Jadi hari itu mesti masturbasi atau enggak hari itu mesti nonton. Moodnya jelek, mau aktivitas jadi terganggu gara-gara paginya nggak nonton. Dia nggak bisa ngendaliin perasaan dia kalau nggak menonton hari itu. Nah itu udah masuk kecanduan. Jadi ya dia mau aktivitas mesti masturbasi dulu biar moodnya dapet. Dia mau kerja mesti masturbasi dulu, dapat dopamin, happy, baru bisa kerja. Lagi. Nah itu bahaya banget. Wah, kalau orang normal kan harusnya ya udah bangun seger, bisa langsung aktivitas. Ya, semangat ini ya bangun pagi-pagi mesti masturbasi dulu, baru bisa kerja. Nah itu udah dalam tahap yang mesti ke psikolog atau untuk diobatin lah secara bertahap. Dan itu nggak bisa langsung berhenti mendadak memang. Ya, jadi ini clear ya. Jadi kalau kalian dalam melakukan masturbasi itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari sampai mengganggu mood, ya mungkin harus segera dikonsultasikan tuh ke psikolog atau psikiater ya. Kalau
nonton MU kalah marah-marah. Oh iya. Dia kecanduan juga ya. Jangan gumu tuh biasa gitu. Langsung, tapi kan itu mau selesai kan, besoknya nggak bawa-bawa kan. Kalau dorongan masturbasi itu tiap hari loh mereka mesti ini gitu. Iya. Terus ada apa lagi nih? Aduh, gue jadi saking speechless-nya juga nih. Iya. Terus apa lagi ya? Mungkin ini kali ya. Kalau orang pornografi tadi ya ada obsesi kalau misalnya gua nonton pornografi ya endurance-nya jadi semakin lebih lama terus penis gua jadi semakin lebih kuat gitu. Itu bener nggak? Sampai ada mungkin kita nggak usah tutupi lagi ya, banyak obat-obat kuat, jamu-jamu kuat, sampai kopi ya. Kopi kuat. Kopi kuat. Kuat melek maksudnya. Jadi yang jadi masalah dengan pornografi, apalagi kalau ditonton di anak-anak usia muda ya, ketika mereka tidak bisa membedakan fantasi dan realitas. Ya. Jadi kalau kita nonton film itu kan mereka durasi 1,5 jam. Jadi kadang mikir, oh normalnya 1,5 jam nih. Iya. Coba ditanya istrinya 1,5 jam berhubungan. Waduh. Kering udah klimaks, kering sakit ya kan. Jadinya mereka berharap, oh yang normal tuh segini, padahal enggak. Kalau dari DSM-5 atau yang normal berapa, Dit? Berapa? Di atas 3 menit. Di atas 3 menit itu udah? Ya, udah cukup gitu, ya? Secara definisi. Definisi ya. Tapi kenyataannya sih memang butuh waktu 5 menit ke atas lah untuk membantu istrinya klimaks, orgasme. Kalau klimaks itu lebih dulu laki-laki? Diusahakan istri. Oh, diusahakan istri. Karena mereka bisa multiple. Ya, dari arousal pas mereka nyampe orgasme, mereka nggak plateaunya nggak jauh ke dalam. Kalau kita langsung teler kan. Langsung nih silahkan nih. Habis ini ditinggal tidur nih. Ditinggal tidur nih. Ya, jadi usahakan istri. Tapi ya memang seperti itu ya kadang-kadang. Ya itu tuh kalau laki-laki. Ya ini mungkin banyak orang yang nggak tahu juga nih. Kadang-kadang laki-laki ya habis berhubungan. Ngejar dia dulu nih sendiri nih. Iya. Jadi langsung tidur gitu, kadang-kadang istri tuh jadi bete tuh, justru ya itu yang bikin kadang-kadang jadi rumah tangganya berantem gara-gara hubungan seksual ya. Jadi usahakan ya istri lebih dulu ya. Caranya ya mungkin tadi foreplay-nya. Dari foreplay yang baik langsung. Berarti kalau udah dari foreplay kalian udah bisa bantu istrinya klimaks, udah teknik kalian top marko top lah. Udah bagus lah maksudnya. Mungkin satu episode lagi nih. Gimana cara tips and tricks? Jadi pas kita penetrasi itu buat bantu istri klimaks yang kedua malah. Gitu. Walaupun nggak berlaku untuk semua orang ya. Tapi kalau yang udah sadar kayak durasinya, waduh 3 menit pas-pasan nih, ya bisa mungkin bantu istrinya klimaks terlebih dahulu sih. Sebelum, karena dari penetrasi sendiri nggak nyampe loh 50%, 30%-an doang yang bisa klimaks istrinya dari penetrasi. Ya kadang-kadang kan penetrasi ini kan kita nggak tahu nih Mel. Normalnya ini berapa menit sih orang penetrasi sampai kadang-kadang kan ada istilahnya namanya ejakulasi dini nih. Nah dibilang dini itu berapa lama tuh? Di bawah 3 menit DSM-5. Di bawah 3 menit? Ya, oh sama satu lagi. Jadi ini kriteria DSM-nya. Jadi di bawah 3 menit dan mereka ada ininya sama mengganggu kehidupan dirinya dan pasangannya. Jadi ejakulasi dininya tuh mesti mengganggu dia, jadi nggak nyaman dan mengganggu pasangannya juga. Kalau misalnya dia nggak mengganggu dirinya sebenarnya atau pasangannya, walaupun ya udah kalau pasangannya enjoy udah nggak kita. Selama tidak mengganggu mental dan kehidupannya gitu. Tapi kalau sampai mengganggu, apalagi 1 menit udah pasti mengganggu ya. Ya istrinya udah naik 1 menit langsung keluar, nah udah pasti tuh. Kadang-kadang mengganggu nggak mengganggu ini nggak dikomunikasikan tiba-tiba udah ini aja. Ya seperti itu sih. Jadi sebenarnya 3 menit udah cukup gitu. 3 menit ya. Jadi kita nggak berharap karena di 1 jam. Ya 1 jam lah, mungkin setengah jam gitu ya. Bangga Dit, malah Dit bisa 1 jam Dit. Wah. Iya kan? Bangga kan? 1 jam. Iya, malah bangga mereka. 1 jam, bisa 1 jam bangga. Padahal enggak. Iya kalau istrinya satu frekuensi durasinya. Kalau istrinya nggak satu frekuensi, nggak ketemu tengahnya susah.
itu harus sama-sama. Kadang-kadang ada orang bilang ya barengan gitu. Ya kan dari barengan kan susah. Enggak. Susah ya, enggak ya? Enggak kan yang seperti aku bilang tadi, istri tuh bisa dari orgasme dia klimaks bisa berkali-kali, multiple, makanya kan ada istilahnya. Enggak ada multiple orgasme di laki-laki. Sekali. Jadi untuk bebarengan enggak sih. Lebih mudah membantu istri terlebih dahulu. Jadi buat laki-laki harus bantu istrinya terlebih dahulu. Gitu. Jangan egois lah. Jangan egois ya. Karena laki-laki kalau udah itu turun langsung jauh. Selesai. Iya. Tidur. Tidur di punggungnya lagi. Besokannya ya insya Allah sih nggak dibikinin bekal. Jadi bahaya pornografi itu. Jadi ekspektasi kita tuh naik semua kan. Ukuran mesti segini ngelihat film. Iya, kenyataannya segini, mesti selama ini. Terus dia mesti berpakaian seperti ini gitu ya. Jadi kadang berpikir tuh ukuran di atas tuh. Padahal yang paling penting kerasnya dulu. Oh, kerasnya dulu. Ini penting keras, durasi. Nah, itu yang paling penting dibanding ukuran. Karena memang G-spot itu kan areanya nggak sampai mentok di ujung, di belakang kan. Sepertiga udah dapet area depan. Sepertiga udah dapet tuh. Iya, jadi panjangnya jadi yang penting keras, yang penting kecil di dalam ngebuka kayak payung. Gitu. Yang penting itu keras dah. Kalian jangan ngejar ukuran. Ya, nggak ada artinya. Besar-besar letoy, ngapain juga kan? Nah ini kan banyak nih sekarang nih yang membantu nih, mulai dari herbal, jamu, bahkan tadi gue bilang kopi kuat nih. Ini menurut lo gimana nih? Ini boleh nggak sih? Baik nggak sih? Ya kalau cara mereka menjual diam-diam ya udah pasti enggak ini sih ya. Jadi banyak yang sudah dilakukan pemeriksaan kepada kopi herbal. Nah itu mereka mengandung PDE5. Apa tuh PDE5? PDE5 tuh sildenafil, tadalafil. Nah itu obat-obat. Ya yang palingnya merek ya kita sebut ya. Yang paling gampang. Ternyata itu merek ya? Iya itu merek itu ya. Nah itu besok tolong ya disponsori Viagra. Jadi itu obat-obatan memang yang terbukti membantu mempertahankan ereksi ya kan. Nah tapi yang obat kopi herbal, kopi kuat, jamu kuat, gajah tuh. Ya. Cap apa ya? Jadi yang paling gampang bener lagi ada. Yang paling gampang gini Dit, ketika mereka nyaranin minum itu 2 jam sebelum berhubungan. Itu udah paling gampang, udah kemungkinan besar ada campurannya. Kenapa tuh? Ya karena itu cara kerja khas PDE5, terutama sildenafil, tadalafil. Harus 2 jam sebelumnya? 2 jam, 1 jam sebelum berhubungan. Itu ada tenggang waktunya. Iya. Sebenarnya kalau yang herbal benar ya banyak gak sih? ginseng ada. Tapi dia nggak kayak 1 jam langsung up gitu. Ya butuh waktu seminggu, 2 minggu. Itu pun dengan pola hidup yang baik ya. Kalau yang saranin apa nih yang herbal? Maksudnya yang benar-benar yang alami lah. Yang paling gampang sebenarnya ya ginseng. Ginsengnya diminum apa diolah? Iya. Tapi yang paling pertama sih jaga jaga metabolisme. Ya diabetes, kolesterol. Itu juga salah satu penyebab itu yang paling sering banget diabetes dan gangguan kolesterol. Sindrom metabolik lah secara keseluruhan sih. Ya. Waduh, ini sebenarnya kalau kita lanjutkan bisa sampai panjang nih ya. Tapi karena kita keterbatasan waktu, Mel, gue juga ada pembahasan lain yang menarik juga nih. Tadi di awal bahwa lu sebutkan ya salah satu bidang andrologi ini di KB khusus untuk pria. Nah, yang sering kita dengar kan mengenai vasektomi. Lu bisa kasih kita insight nggak? Apa sih ini vasektomi, kelebihan, kekurangannya? Gitu. Vasektomi itu jadi itu KB pria yang permanen 99%. Ya. Jadi yang kita lakukan ketika vasektomi adalah kita memotong yang namanya vas deferens. Dan itu hanya membawa saluran namanya vas deferens itu membawa sperma saja. Ya. Masih ada sajanya nih ya. Bukan seminal plasma, air, kalau istilah ininya cairan semen secara keseluruhan. Karena sperma itu cuman 10%-an dari cairan semen. Ya. Nah, yang kita potong itu hanya saluran itu aja, vas deferens. Kanan dan kiri biasanya. Dari kanan dan kiri karena ada 2 kan. Biji kanan dari biji kanan, biji kiri. Testis kanan, testis kiri lah. Kita pakai istilah itu.
Ya kan kita kebiasaan dari kecil soalnya ya. Karena gue juga menjelaskan, ke pasien-pasien gue ini kan banyak kan. Itu biji kanan biji kiri ternyata salah ya. Jadi testis kita langsung ngomong ya testis. Boleh di awal-awal kita biji ini testis ya. Saya sebutnya testis ya dari sekarang kayak gitu. Jadi ya testis kanan, testis kiri kita potong dan itu hanya spermanya saja. Jadi tidak akan mempengaruhi libido. Yang sering pertanyaan ke saya ya kalau masalah vasektomi, dok hasratnya gimana? Nah, tidak akan mempengaruhi. Sama nggak nih sama di kebiri gitu biasanya? Beda ya. Kalau di kebiri itu kita mematikan fungsi testisnya, baik dengan kimia ya ataupun ya diangkat ya. Ya kan, kebiri kimia atau ya operasi lah ya kita angkat dua-duanya testisnya kan. Nah, jadi kita tuh cuman memotong vas deferensnya aja, sedangkan pabriknya untuk testosteron itu kan tetap jalan. Jadi libido tetap oke Pak. Pada beberapa kasus pasien saya, suaminya lebih percaya diri, nggak kepikiran cabut singkong kan. Detik-detik akhir, wah takut kan, akhirnya letoy dulu. Gara-gara takut keluar di dalam, nah beberapa pasien malah lebih percaya diri akhirnya ketika berhubungan. Oh nggak bakal hamil nih istri saya, aman, ya udah. Nah tapi itu juga tuh yang jadi masalah tuh. Jadi banyak juga yang khawatir nih. Kalo istrinya misalnya, ya. Iya, jadi kalau misalnya suami gua di vasektomi nanti malah ya dalam tanda kutip jajan kemana-mana, dia nggak jadi saking percaya dirinya nih. Iya. Itu pribadi per pribadi sih ya, nggak bisa itu komitmen ya. Komitmen. Ya. Tapi yang masih kalau lu nggak vasektomi juga kalau mau jajan aja. Cuman yang masih diketahui ya, vasektomi tidak akan mencegah IMS. Apa tuh IMS? Infeksi menular seksual. Menular seksual. Gitu. Mau kalian udah di vasektomi apa ya tetap aja bisa tertular. Ya. Jadi nah itu tadi gue juga pasien gue ini kan seiring dengan meningkatnya angka HIV juga sejalan tuh meningkatnya juga angka menular seksual ya. Jadi kalau misalnya tadi lo bilang vasektomi nggak bisa menurunkan angka IMS, terus gimana dong caranya? Karena kan kita nggak bisa cegah nih orang melakukan seksual tuh ya walaupun dengan pendidikan tadi ya, pendidikan seksual secara dini, pendidikan agama juga ya mungkin pendidikan adat juga gitu. Tapi kita masih belum secara faktanya kita masih belum bisa mencegah orang melakukan hubungan seks secara bebas. Kalaupun itu dilakukan, terus caranya gimana dong kita? Nah, mencegah penyakit menular. Sebenarnya kalau di beberapa tempat ada mungkin di Indonesia beberapa udah ada yang terbiasa ya, udah menginformasikan, tapi beberapa masih tabu nih. Ya kita mesti edukasi menggunakan pengaman, kondom. Ya? Kita mengedukasi penggunaan kondom dan kadang kan kita yang sering salah tangkap jadinya kayak kita edukasi nih di SMA, di kuliah. Jadi kita edukasi ya menggunakan kondom seperti ini. Dia anggapnya kita mendukung perilaku seksual yang bebas kan. Padahal tidak kan. Kita cuma menjaga ketika mereka berpikiran untuk melakukan itu, tentunya sudah kita ajarin juga ya apa resikonya, ke masa depan mereka dan lain-lain. Itu udah pasti edukasi yang pertama. Tapi ketika sampai di saat mentok mereka itu ya pakai kondom paling enggak. Jadi satu-satunya cara ya mencegah penyakit menular seksual ya dengan pakai kontrasepsi ya. Tapi kita disclaimer terlebih dahulu walaupun kita nggak mendukung perilaku seks bebas gitu. Tapi itu memang mesti diedukasi kita tidak boleh menyanggah atau menyangkal kalau saat ini tuh udah seperti ini zamannya gitu. Nggak bisa kita sangkal juga gitu. Karena kalau kita nggak putus kasihan ya tadi lagi ya. Istrinya misalnya tidak berdosa atau ya terutama pasangannya sih yang nggak tahu apa-apa ya. Yang kasus Dito kan, Dok Dito 15 tahun kan? Ya, berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Ya kasihan 15 tahun ya ini korban. Ya dari pengakuannya ini korban ya. Kan kita sebagai dokter harus percaya ya pengakuan pasiennya. Jadi dia mengaku dia korban dan dilakukan oleh orang terdekat gitu. Jadi kadang-kadang wah itu gue miris juga sih gitu. Jadi kota yang ya menurut gue bukan kota yang besar lah, apalagi di kota-kota yang besar. Mel, kayaknya kita balik lagi deh ke vasektomi nih. Ini vasektomi ini kan tadi lu bilang ya ini bisa 99% nih efektivitasnya. Dan itu yang diikat ya saluran sperma kanan
dan juga kiri. Nah, misalnya pasangan ini mau punya anak lagi atau pengen membuahi lagi lah, bisa nggak sih? Bisa ya? Ada metodenya. Jadi walaupun tidak 100% ya. Yang pertama tuh bisa vasostomi, disambungkan kembali. Tapi memang presentase keberhasilannya akan semakin nurun. Kalau vasektomi udah baru 1 tahun lalu sama vasektomi udah dari 6 tahun lalu, pasti tingkat keberhasilannya jauh ya. Dia udah dehiscent dan lain-lain segala macam kan. Atau yang paling simpel biasanya kita cara ini aja, langsung ambil sperma dari sumbernya. Dari testisnya, dari itu kita langsung sedot, namanya prosedurnya PESA. Jadi kita sedot langsung spermanya. Tapi memang akan dilanjutkan ke bayi tabung, IVF atau ICSI. Itu masih bisa sangat memungkinkan. Malah mungkin itu yang paling reliable, paling reliable mungkin dilakukan gitu. Daripada tadi ya. Kita sambung lagi. Apalagi kalau udah vasektominya udah beberapa tahun lalu kan. Makanya sebelum vasektomi itu saya selalu menanyakan ke istrinya. Dan jadi tanda tangannya 2, Dit. Nggak suami aja. Jadi masih ada tanda tangan suami, ada tanda tangan istri. Jadi dua-duanya benar-benar mengetahui. Jangan suaminya datang mau vasektomi, istrinya nggak tahu. Nah, kan itu tanda tanya ya. Itu namanya. Gitu. Jadi nggak bisa dilakukan informed consent, nggak bisa lakukan sendiri ya. Sama satu lagi, tapi ini preferensi ya. Kalau saya pribadi tidak akan melakukan. Jadi udah ada beberapa pasien-pasien yang nanya ke saya, belum menikah, masih muda. Istilah child free ya, udah pernah dengar ya? Oh iya, child free. Nah, jadi laki-lakinya mutusin diri sendiri, mereka nggak mau punya anak. Akhirnya, dok ini, ya tapi kebetulan untuk saya pribadi, saya menolak saat ini ya. Jadi karena memang masih abu-abu lah aturannya. Yang BKKBN itu kan 35 tahun, tapi itu bukan aturan hukum, dari BKKBN aja rekomendasinya. Apa tuh, rekomendasi apa tuh? Yang dapat yang gratis ya, 35 tahun, anak kedua usia di atas 5 tahun. Habis itu istri menyetujui, ya udah tidak ada komplikasi, udah kayak gitu. Tapi udah ada yang nanya ke saya, itu di 20 tahun, 21, belum nikah. Cuman saya tolak sih. Ya memang itu tadi mungkin saking banyaknya perkembangan informasi itu satu lagi tuh, jadi perkembangan informasi, jadi mungkin ada banyak ide sih. Iya, banyak ide, makin kompleks ya semuanya. Ya oke deh, ini sebelum kita closingan mungkin ada pertanyaan dari netizen kan nih? Ada nih dari Mas Apa nih? Apa nih? Benar nggak sih kalau makan daging kambing tuh bikin gairah seks itu lebih tinggi? Terus apa sih hubungannya? Benar nggak tuh? Makan daging kambing ya, daging kambingnya kambing di bawah 3 bulan lagi ya. Pusing ya. Jadi itu mitos ya. Apalagi kalau daging kambingnya diolahnya dengan tidak baik ya. Ibaratnya lemaknya, gajinya segala macam banyak. Nah, itu malah menyebabkan kolesterol, dan kolesterolnya malah bakal menyumbat pembuluh darah di area banyak penis. Oksidannya paling tinggi ya, biasa dibakar, mengganggu vaskularisasinya. Gitu. Jadi mitos ya. Iya, mitos. Yang paling penting kalian menjaga kesehatan kalian secara keseluruhannya. Tadi seperti yang saya bilang ya, berat badan, olahraga, tidur yang cukup, istirahat cukup. Penting. Iya. Ya, kalian abis shift malam 3 hari, pasti paginya pasti capek ya, orang capek juga nafsunya berkurang segala macam. Kualitasnya juga berkurang ya. Banyak jadinya. Sorry. Gua nih tanya juga. Kalau berhubungan yang baik itu waktunya kapan sih? Kalau dari waktu sebenarnya nggak ada batasannya. Jadi boleh pagi, siang, sore. Iya. Kalau moodnya dapat pasangannya pagi. Iya. Kalau malam memang lagi capek, nggak usah kita paksakan untuk berhubungan. Gitu. Soalnya malam tuh paling sepi ya. Cuman pagi mungkin laki-laki lebih ini karena kan testosteron tuh ada namanya circadian ya iramanya. Jadi dia akan meningkat di pagi hari, akan semakin turun di malam. Jadi kadang malam tuh sebenarnya pas testosteronnya lagi turun-turunnya. Pagi naik tuh. Makanya kadang kita tanpa rangsangan apapun ada yang namanya berdiri sendiri lah. Ya pagi-pagi tuh namanya. Oh jadi itu alasannya Raka. Berdiri sendiri itu karena itu Nocturnal Penile Thymusens gitu. NPT gitu. Iya, biar tahu juga nih semuanya nih. Ada pertanyaan lagi ya dari netizen? Ada satu lagi nih, apa nih? HIV itu bisa ditularin nggak sih lewat nyamuk? Wah, itu kompleks ya. Kalau dari secara ini kan darah ya. Dari darah sih
Tapi seberapa persen sih nyamuk yang sama akan menggigit pasien HIV dan menggigit kita gitu ya? Ya berapa Tapi persen? nyamuk tuh kalau nggak salah dia kalau gigit nyamuk itu habis itu dia hidupnya nggak lama deh. Nggak semua nyamuk bertahan. Iya, nggak semua nyamuk tuh bertahan. Jadi setahu gua sih kayaknya nggak bisa. DBD aja mesti Aedes aegypti kan? Iya. Nggak semua nyamuk bisa seperti itu gitu. Kecuali nyamuknya nyamuk nakal kali. Tapi ini nanti konfirmasi lagi ya ke Ya, mungkin nanti kita konfirmasi lagi ke ahlinya ya, karena aduh kita don't try to be an expert ya. Kalau untuk takut hewan, salah nih ya. Next episode mungkin kita undang dokter hewan apakah nyamuk nakal bisa menularkan HIV/AIDS. Nanti kita tanya. Aduh, kayaknya udah terlalu malam nih. Kayaknya gue mau pulang ya. Oke deh, Mas Dogeng, gue rasa sih cukup ya perbincangan kita kali ini. Ya jadi memang kita akan melakukan tapi kita akan melakukan serial podcast mengenai pendidikan seksual, tadi juga mengenai penyakit menular seksual ya. Jadi stay tune aja di podcast kita, di podcast Sosok Ahli. Jadi buat teman-teman yang masih mau dapat info lebih lanjut, insight lebih banyak mengenai seputar kesehatan, silahkan kalian follow IG kita dan juga YouTube dan juga TikTok kita di Sosok Ahli dan juga Mas.Bedanak dan juga mungkin nanti bisa follow nih TikToknya Dr. Melka nih. Waduh banyak banget sih followernya, minder gue. Dan juga Instagramnya ya. Jadi buat kalian yang masih mau dengar atau lihat edukasi-edukasi kita bisa follow di media-media sosial kita. Oke deh, gua rasa sih cukup ya. Kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Oke, see you. Bye-bye. See you, bye-bye. Thank you.